Perkenalkan, nama saya Maria Yuliana Manafe, kelas TPMB 2019, NIM saya 1903046. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan minyak bumi dan komposisi minyak dan gas bumi. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau azot kerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Proses pembentukan minyak bumi berasal dari makhluk hidup, tumbuhan, hewan yang terkubur selama jutaan tahun dengan melalui proses penguburan. Adapun tahapan pembentukan minyak bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah proses diagnesis. Diagnesis pada masa ini merupakan zona tak matang dan terjadi perengkahan tak mencolok sekitar 10%, yang dibagi dalam 3 bagian, yaitu diagnesis dini, yaitu peralihan dari senyawa yang stabil saat di permukaan bumi menjadi senyawa yang stabil pada kedalaman ribuan meter dengan suhu sekitar 40 sampai 42 derajat Celcius. Pada masa ini terjadi pembentukan karogen atau fase dari petroleum yang tidak dapat larut dalam pelarut organik dan anorganik. Diagnesis pertengahan. Terjadi proses aromatisasi atau senyawa rantai panjang membentuk senyawa aromatik, lingkar, dan mempunyai ikatan rangkap dengan elektron terdelokalisasi. Diagnesis akhir adalah proses yang terjadi pengkelatan logam oleh senyawa organik yang terbentuk pada masa sebelumnya. Pembentukan minyak bumi terjadi pada diagnesis akhir dan dapat dikenal berdasarkan hasil eksplorasi. Lalu ada katagenesis. Katagenesis adalah zona minyak dan gas basah. Pada masa ini terjadi perengkahan mencolok, di mana terjadi perubahan senyawa kimia yang diakibatkan oleh suhu dan kedalaman, padaman atau penguburan, sehingga menyebabkan penguraian termal karogen. Dan yang terakhir ada metagenesis. Pada tahap ini terjadi masa perusakan termal dari karakter senyawa atau cairan menjadi residu atau padatan, sehingga mengakibatkan senyawa organik menjadi senyawa yang kekurangan hidrogen dan material tak bernilai atau menjadi material bernilai dari senyawa karbon, grafit, intan. Komposisi minyak bumi yang paling utama ada hidrokarbon. Senyawa karbon adalah unsur yang paling banyak terkandung dalam minyak bumi dengan persentase mencapai 83-87%. Senyawa karbon bisa dikatakan sebagai bahan dasar pembentuk utama minyak bumi. Senyawa karbon yang paling banyak ditemukan di dalam bentuk hidrokarbon adalah jenis parifin, naptena, dan aromatik. Sisanya ada 6% senyawa aspartena yang terkandung dalam minyak bumi. Komposisi minyak bumi terbanyak kedua adalah unsur hidrogen, nitrogen, oksigen, dan sulfur. Kita semua pasti sangat mengenal unsur-unsur ini. Persentase hidrogen dan nitrogen yang terkandung dalam minyak bumi mencapai 10 hingga 14%. Sedangkan nitrogen 0,1 sampai 2%. Lalu ada 0,5 sampai 1,5% oksigen. Untuk sulfur persentasenya mencapai 0,5 sampai 6%. Yang terakhir adalah logam. Logam dalam minyak bumi memang teridentifikasi, namun jumlahnya sangat kecil dan sedikit, yaitu hanya 0,01%. Jumlahnya tergantung pada kondisi geologi dan pembentukan minyak bumi itu sendiri. Komposisi gas bumi yang paling banyak dengan jumlah terbanyak adalah metana, yaitu sejumlah 80%. Selanjutnya ada etana 7%, propana 6%, dan yang terakhir adalah butana 4%. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat dimengerti, dipahami, dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian.